Yous are all dossers. He's getting knocked out, and you two are going to be working for me, carrying me bag slinks. So remember that. Remember I said it on this stage. Let the fight go on. Let's get the press conference going, Sausage. Win. Let your man and talk. Let the belts come back home to Ukraine. Rubbish. Thank you, ladies I already and relieved one gentlemen. Ukrainian of all the belts. Glory and to I the relieved heroes. that idiot of the belts I gave him, including me Ring magazine that I only vacated last year, so I could win it back 3 times, Sausage. I'm going to bust him. Sausage, ugly little man, rabbit. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. I don't want a more. You know what's coming. You're getting smashed to pieces, Sausage. You're fighting the best British heavyweight there's ever been. The fucking dauntless in these waters, me. You beat all the rest of them, but you ain't beat Tyson Fury yet, Sausage. Look at him, his heart's pounding now. He's like a little pussy with an earring in. Shit house. His bollocks have shriveled up now, they have. Little sausage. I don't sissy more with an earring speak. in, you fucking pussy. I'm very happy. Back out. Sahabat tinju dunia, kegagalan duel yang memperebutkan sabuk juara sejati kelas berat antara Tyson Fury versus Alexander Usyk kelihatannya berbuntut panjang setelah Usyk dan timnya kembali meragukan komitmen dari Tyson Fury meskipun laga mereka telah dijadwalkan ulang, di mana yang seharusnya berlangsung pada 17 Februari kemarin menjadi 18 Mei mendatang. Kegagalan laga antara Fury versus Usyk ini tentu saja sangat mengecewakan banyak pihak, terutama para penggemar tinju. Diberitakan bahwa Fury telah mengalami luka terbuka di atas mata kanannya sehingga memerlukan perhatian medis dan jahitan yang signifikan, di mana hal itu mengakibatkan pertarungan mereka gagal terwujud. Banyak yang mengatakan bahwa Tyson Fury akan melakukan kesalahan terbesar dalam karirnya jika dia tidak bertarung melawan Alexander Usyk untuk memperebutkan gelar tak terbantahkan di kelas berat. Sebagaimana diketahui bahwa Alexander Usyk saat ini memegang WBO, IBF, dan WBA, sementara Tyson Fury hanya memiliki gelar WBC. Namun demikian, Direktur Olahraga Alexander Usyk yaitu Sergey Lapin dikabarkan telah mengungkapkan rencana cadangan jika pertandingan kelas berat melawan Tyson Fury yang dijadwalkan ulang akan kembali gagal, di mana hal itu terjadi pada 18 Mei nanti. Jika juara dunia WBC Tyson Fury menarik diri dari pertarungan itu, maka tim Usyk akan mengusulkan untuk menggunakan seorang Filip Hrgovic sebagai penantang wajib IBF-nya menjadi lawan pengganti Tyson Fury. Namun, sayangnya, pertarungan tersebut tidak akan menjadi perebutan gelar juara yang tak terbantahkan tanpa pertarungan gelar WBC Tyson Fury. Tetapi setidaknya acara tersebut akan terjadi pada 18 Mei nanti, dan hal itu artinya Alexander Usyk tetap bertarung. Peraih medali perunggu Olimpiade 2016, Filip Hrgovic, yang saat ini mempunyai catatan rekor 17 menang tak pernah kalah, tidak memiliki basis penggemar dan banyak karisma seperti halnya yang dimiliki oleh Tyson Fury. Oleh karena itu, dia juga diberikan julukan sebagai manusia batu, tetapi dia mempunyai pergerakan pukulan yang cukup baik, serta pukulan yang ilegal, dan hal itu sering menguntungkannya. Penggemar tinju tentu saja dapat berargumentasi bahwa Filip Hrgovic adalah salah satu petinju yang memiliki bentuk pukulan kelinci atau pukulan di belakang kepala terbaik di divisi kelas berat. Hal itu adalah hal terbesar yang harus dikhawatirkan oleh Alexander Usyk saat menghadapi Hrgovic karena dia mematikan dengan tembakan yang dilemparkan ke belakang kepalanya, dan kita tidak pernah tahu kapan dia akan mendaratkan pukulannya itu. Tentu saja, jika wasit berkualitas benar-benar mengawasi pukulan ilegal tersebut, maka Hrgovic akan kesulitan mengalahkan Alexander Usyk dengan gaya bertarung robotik yang cukup lambat. Diberitakan bahwa terdapat klausul penalti sebesar $10 juta oleh pihak Arab Saudi jika salah satu petarung mundur, tetapi itu tidak menjamin jika pertarungan Fury-Usyk akan tetap dilanjutkan pada 18 Mei nanti. Tentu saja jika Tyson Fury kembali mogok di kamp pelatihannya. Ya,
Laga antara Tyson Fury versus Alexander Usyk yang akan digelar pada 18 Mei nanti di Riyadh, Arab Saudi akan menjadi sebuah laga kolosal sebab juga ada pertarungan lainnya yang melibatkan Francis Ngannou. Presiden WBC Mauricio Sulaiman baru-baru ini juga mengatakan bahwa untuk memberikan hasil terbaik bagi pertarungan Usyk versus Fury, ia memberikan saran untuk menambah jumlah ofisial alias menambah jumlah juri serta memutar ulang video pertarungan sebagai langkah antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa penggemar tinju akan berpendapat bahwa pengalaman kemarin menyatakan bahwa skor yang buruk dan keputusan wasit yang tidak tepat mengakibatkan Tyson Fury dan Usyk menerima kemenangan yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Ya, juara WBC Tyson Fury memenangkan keputusan 10 ronde yang cukup dipertanyakan pada bulan Oktober tahun kemarin saat melawan Francis Ngannou yang menurut dunia tinju bahwa seharusnya dia kalah. Sementara itu, Alexander Usyk juga dijatuhkan pada ronde kelima oleh Daniel Dubois pada bulan Agustus di tahun kemarin, namun berhasil diselamatkan saat wasit memutuskan bahwa hal itu adalah pukulan rendah atau low blow. Jika saja ada tayangan ulang yang cukup, maka hal itu akan menunjukkan bahwa Daniel Dubois memukul Usyk dengan tembakan di garis sabuk yang seharusnya membuatnya tentu saja diberikan pujian atas pukulan KO-nya itu. Hal inilah yang mendorong bagi Presiden WBC Mauricio Sulaiman agar menambah jumlah ofisial serta menambah tayangan video. Kontroversi dalam pertarungan sebesar ini tidak dapat diterima. Kami telah menemukan melalui pertarungan yang dilakukan dalam sistem ini bahwa semakin banyak ofisial yang memberikan nilai dalam pertarungan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan keputusan. Siapapun bisa mengalami malam yang buruk. Jika Anda mendapatkan satu juri mengalami malam yang buruk dan 2 juri lainnya menjawab dengan benar, Anda tetap menyelamatkan pertarungan. Anda memiliki 2 juri dengan pertarungan yang sulit dan kemudian 1 ronde yang dapat mengubah hasil keseluruhan. Jika Anda memiliki lebih banyak ofisial, maka kemungkinan terjadi kesalahan seperti itu tentu akan minimal, dan itulah satu-satunya cara untuk memastikan tidak ada kontroversi, kata Presiden WBC Mauricio Sulaiman kepada Sky Sports. Ada kemungkinan bahwa saran dari Mauricio Sulaiman ini akan mendapat beragam penolakan, karena tentu saja ini adalah perubahan dramatis dan akan mengubah olahraga tinju tersebut, mencegah banyak keputusan kontroversial yang seringkali menguntungkan para petarung yang lebih terkenal. Akankah promotor petarung populer menolak keras gagasan untuk menambah tayangan ulang dan juri tambahan? Tentu saja bisa terjadi. Untuk diketahui bahwa Mauricio Sulaiman ini menginginkan teknologi video replay pertarungan antara Fury versus Usyk dengan harapan bahwa hal itu bisa menjadi alat yang berguna untuk menerima suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Dan hal itu juga sangat berguna jika laga Usyk versus Fury gagal, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Usyk versus Hrgovic. Sejauh ini Filip Hrgovic banyak diuntungkan dengan pukulan-pukulan ilegalnya, sehingga membuatnya mempunyai rekor fantastis, yaitu dengan tidak pernah kalah. Hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan Usyk sebab dia bisa meminimalisir pukulan ilegal dari Filip Hrgovic. Sahabat tinju dunia, sebagai petinju kelas berat yang paling ditunggu penampilannya, seharusnya Tyson Fury harus berani mengambil resiko, yaitu dengan mewujudkan duel melawan Alexander Usyk ini. Sebab bisa dikatakan jika Alexander Usyk sudah sejak lama telah menabuh genderang perang kepadanya, dan kini tergantung dari pihak Tyson Fury. Akankah dia berani mengambil resiko itu, resiko yang bisa memberikan keuntungan bagi dirinya, baik dari segi prestasi, apalagi dari segi finansial. Ya, kita tunggu saja.